Pertama kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan ini kita masih bisa memanfaatkan waktu-waktu kita untuk, dan semoga Allah berkahi waktu ini dan menjadi tambahan kebaikan untuk kita di yaumil kiamah kelak. Dan selama 60 menit ke depan dari jam 4 sampai jam 5 kita akan membahas topik yang berkenaan dengan muamalah, yaitu kaitannya dengan halal haram di dunia kerja. Ini layar sudah muncul? Layar saya sudah kelihatan? Baik, kita sambil tunggu layarnya ya. Jadi bingkai yang pertama ketika kita membahas halal haram, ada satu hadis yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwasanya al halal itu bayin. Jadi perkara-perkara yang halal hukumnya itu clear, jelas. Dan kemudian Rasul juga menyebutkan itu kutub yang paling kanan. Jadi perkara yang haram dari aktivitas kita itu clear. Dan kemudian ada kutub yang sebelah kiri dan yang haram itu juga bayin, clear. Antara dua kutub ini, yang halal dan yang haram, ada nanti perkara yang di pertengahan. Dan pertengahan ini sifatnya abu-abu. Wa bainahuma umurun mustabihat. Jadi di tengah ini ada sisi yang samar. Kenapa dia samar? Karena posisinya di tengah. Yang di tengah ini ada kemungkinan dia lebih condong kepada yang halal, ada kemungkinan dia condong ke yang haram. Maka ini perkara yang abu-abu. Kemudian setelah menjelaskan itu, untuk bagian yang kanan itu tidak dibahas. Kenapa? Karena sesuatu yang clear ini halal boleh dilakukan. Dan sesuatu yang clear ini haram udah jelas ditinggalkan. Nah, bagaimana dengan yang pertengahan ini? Maka syariat memberikan ajaran untuk yang pertengahan ini sebaiknya ditinggalkan. Dan perumpamaan yang dibawakan di dalam hadis ini seperti orang yang bermain di dekat area terlarang, mengembalakan ternak di tepi jurang, berjalan di daerah-daerah yang di situ sebenarnya masih bisa nggak bisa, tapi potensi celakanya besar. Sehingga ini kaidah dasar yang kita bisa pegang pada saat kita berinteraksi dengan aktivitas-aktivitas keseharian, entah itu di tempat kerja, entah itu nanti dalam urusan bermasyarakat atau yang lainnya. Sehingga ada 3 kutub yang semuanya kalau kita buat di sini ada yang 100 dan ada yang 0. Maka yang syubhat itu berada di kutub tengah 50. Ada yang clear halal dia, dan ada yang clear haram. Nah, perkara yang di tengah inilah yang disebut dengan perkara yang syubhat. Sudah muncul? Baik. Dan untuk yang seperti ini, maka disarankan sebaiknya ditinggalkan dan sebaiknya dijauhi. Jadi tidak dekat-dekat, tidak kemudian berinteraksi dengan area-area yang syubhat. Makanya syubhat itu biasanya meragukan dan membingungkan. Apakah yang ini dia lebih condong ke arah kanan, atau jangan-jangan dia lebih dekat ke arah kiri? Kecenderungannya, dominannya. Sehingga sikapnya adalah tahan. Kalau kita memang masih belum bisa yakin, belum bisa ambil keputusan, maka sikapnya adalah tidak melangkah terlebih dahulu. Dan itu adalah cara berpikir yang normal yang disampaikan oleh Rasul. Mungkin kalau dia berada di radius 75, kita bisa yakin ini dominannya, kecenderungannya dekat dengan yang halal. Atau
Misalkan kalau kita yakinnya ini kayaknya yang halalnya cuma 25, maka kita bisa menduga dengan keyakinan yang agak berat dan condong ini lebih besar sepertinya sisi haramnya. Yang membuat abu-abu biasanya ketika berada di 40, 50 dan 60. Ini tentu hitung-hitungan yang secara teori, walaupun secara praktek kadang kita sulit juga ini berada di angka berapa. Tapi ini untuk mengilustrasikan dan menggambarkan bahwa hal-hal yang ada berkenaan dengan halal haram itu sudah diberikan kaidah dasar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jika kita nanti berurusan dengan harta, berurusan dengan transaksi yang kita yakin itu halal, bismillah, jalankan. Tapi kalau itu kita yakin haram, ya sudah, mohon maaf, tinggalkan. Kalau yang syubhat, ya sebaiknya cari alternatif lain. Jadi yang dicari adalah alternatif yang kita ngerasa kayaknya lebih condong ke arah halal. Bukan dicarikan argumentasi untuk bisa stay dan bertahan di tempat yang syubhat-syubhat ini. Karena sebagian orang itu kadang yang dia cari adalah pembenaran dan bagaimana caranya saya bisa bertahan di tengah-tengah ini, bermain di area yang keraguan-raguan. Bahkan kalaupun dia tanya, kamu kira-kira yakin gak kalau ini halal? Atau yakin gak kalau ini haram? Dia menjawab, saya juga masih ragu. Nah, itulah posisi benda, transaksi, objek yang sifatnya syubhat. Kemudian yang berikutnya, kalau kita bicara dunia kerja itu sebenarnya kalau dipetakan secara transaksi setidaknya melibatkan dua pihak. Dan ini tidak hanya di dunia kerja, dan mahasiswa pun biasanya juga sudah berinteraksi dengan aktivitas-aktivitas komersil, aktivitas-aktivitas yang sifatnya dua arah. Umumnya yang dijual orang di dalam dunia kerja yaitu adalah jasa. Sehingga akan muncul nanti di situ pemberi kerja, di mana posisi pemberi kerja ini sama dengan pihak pembeli. Sedangkan pihak yang bekerja, pemberi kerja itu bukan karyawan ya, maksudnya yang menyediakan lapangan kerjanya. Kemudian yang bekerja ini posisinya adalah orang yang berstatus sebagai penjual. Makanya nanti pada saat kita buatkan hubungan muamalahnya, hubungan transaksi antar mereka, give and take-nya, si A itu akan memberikan kompensasi yang biasanya bentuknya uang, walaupun tidak selalu uang. Sedangkan si B, apa yang dia akan berikan untuk si A, biasanya bentuknya adalah jasa. Makanya orang itu ketika bekerja, ketika kita ingin mendapatkan barter, tukaran atas value yang kita berikan, maka biasanya kita menukarkan skill, keahlian. Kita bisa apa, kita mampu apa. Kemudian yang kita tukarkan adalah tenaga kita, yang kita tukarkan adalah waktu kita, yang kita tukarkan nanti adalah pikiran kita. Sehingga ini mau kita nanti terlibat di instansi pemerintahan, atau kemudian kita di instansi swasta, atau kemudian kita sifatnya freelance. Di luar itu, sekarang kan mahasiswa juga bisa cari duit gitu ya. Dengan cara apa? Kerja juga dia, walaupun memang tidak di lembaga tertentu. Mungkin dia menyediakan jasa desain, dia menyediakan jasa edit video, dia menyediakan jasa mungkin nanti periklanan, dia menyediakan jasa apalagi jasa open just tip dan yang lainnya. Intinya ada sesuatu yang dia tawarkan yang mana sebenarnya dia sedang menjual. Apa yang dia jual? Jasa. Sedangkan si pemberi kerja atau yang membutuhkan jasa orang ini posisinya nanti akan menjadi pembeli. Sudah. Apa yang kita perlu perhatikan jika kita berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan jual beli jasa? Yang pertama, yang perlu di cross check adalah satu, jasa itu secara zatnya adalah
halal. Tidak boleh kita menawarkan jasa-jasa yang secara zatnya haram. Karena sesuatu yang haram dia tidak memiliki nilai. Jadi jasa yang haram ini oleh syariat tidak ada nilainya. Maka dinilai dengan 0. Artinya kita tidak memberikan apa-apa kepada pengguna jasa. Lalu kemudian kita mendapatkan imbalan, maka ini menjadi uang haram. Sehingga kalau ditanya, kenapa kok bisa jadi uang haram? Iya, karena si A itu memberikan uang, tapi dia tidak mendapatkan kompensasi apapun atas uang yang dia berikan. Karena jasa yang disediakan oleh si B itu nilainya 0. Tidak ada harganya di mata syariat. Sehingga ini menjadi uang haram. Masuk dia menjadi milik si B, tapi tanpa imbalan apapun. Sama seperti maling, sama seperti yang lain. Kenapa? Ya karena dia tidak memberikan imbalan apapun untuk mengganti, menukar sebagai kompensasi atas apa yang dia terima dari orang lain. Maka pastikan jasanya adalah secara zat itu jasa yang halal. Apa contoh jasa yang secara zatnya halal? Banyak ya. Jasa editing, jasa kemudian macam-macam. Jasa bersih-bersih, jasa ngajar, jasa menyediakan les, jasa kemudian itu adalah jasa-jasa yang halal. Dan kemudian ada jasa yang secara zat, artinya aktivitas yang dia lakukan adalah sesuatu yang halal. Tapi kata kunci yang kedua yaitu tidak menjadi wasilah kepada sesuatu yang haram. Yarhamkallah. Nah, kalau jasa kita ternyata kita terlibat dalam aktivitas yang haram, meskipun jasa tadi adalah jasa yang mubah, maka ini menjadi jasa yang diharamkan. Apa contohnya? Contohnya menjadi driver. Apa hukum menjadi driver? Boleh, karena jasa driver itu sah saja, tidak ada masalah. Tapi kalau nanti dia terlibat, yang dia antar paketnya adalah paket yang haram, maka jasa itu menjadi jasa yang bermasalah. Atau apalagi jasa-jasa yang dia tawarkan, dia bekerja sehingga dia nggak bisa tutup mata dengan mengatakan yang penting saya driver. Kecuali memang kita nggak tahu sama sekali. Kalau kita nggak tahu ya sudah, itu hal yang dimaafkan. Beda antara tidak tahu dengan pura-pura tidak tahu. Sehingga dua hal ini yang perlu kita cross check nanti jika kita terlibat di dalam interaksi yang melibatkan saya bekerja, saya melayani, saya menukar jasa saya, skill saya, keahlian saya dan seterusnya. Nah, di antara zat tadi juga bisa saja kan terlibat dengan apa? Foto yang haram, terlibat dengan misalkan menyediakan jasa itu bentuknya sangat banyak. Jadi nanti tinggal di breakdown, dipecah satu persatu. Intinya kalau jasanya halal dan jasa itu tidak dipakai untuk yang haram, ya sudah. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita bicara mengenai jual beli jasa, ada satu syubhat kalau kita bicara transaksi ekonomi ataupun tadi di dunia kerja. Ada satu syubhat yang misalkan disebut tadi, saling ridho, saling ikhlas. Kan kita kerja, kan kita ini bisnis, kan kita ini tukar menukar jasa, win-win gitu loh. Kamu diuntungkan, saya diuntungkan. Kamu kemudian ikhlas, tidak ada paksaan, saya pun ikhlas. Nah, step ikhlas, step tidak ada paksaan, saling ridho. Jadi biasa dibawakan ayat apa? Ayat bahwa kita itu kalau transaksi harus saling ridho. Sebenarnya begini, step saling ridho itu terjadi jika
atau itu bisa dilakukan jika filter pertamanya adalah zat tadi atau aktivitas itu atau objek itu. Pertanyaan pertama adalah apakah dia yang halal, sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram. Sehingga ini filter pertama. Kalau di filter pertama ini dia tidak bisa dilanjutkan ke poin yang kedua, maka kita tidak usah bahas lagi apakah ini saling ridho atau tidak saling ridho. Saling ridho itu berlaku pada benda, berlaku pada jasa, berlaku pada objek transaksi yang memang benda itu halal. Baru ditanya nanti ridho atau tidak, ikhlas atau tidak. Ini poinnya. Dia bisa dipakai sebagai filter untuk ngecek apakah yang halal ini ditransaksikan dengan keikhlasan, sukarela, tanpa paksaan. Adapun yang di sini ini nggak usah ditanya lagi. Sesuatu yang haram memang dia tidak boleh ditransaksikan. Terlepas apakah nanti ditransaksikan dengan cara saling ridho atau ditransaksikan dengan cara tidak saling ridho, tidak peduli. Sama seperti misalkan kalau ditanya, mohon maaf, orang yang menjual jasa, misalkan jasa apa? Jasa tadi dia mengantarkan kurir narkoba, dia jadi kurir narkoba misalnya. Pertanyaannya, ikhlas enggak kamu menjadi kurir? Ikhlas, enggak ada yang paksa. Kemudian yang menggunakan jasa dia juga ikhlas. Pertanyaannya, apakah transaksi menjadi halal? Tidak. Tetap itu adalah jasa yang haram karena memang dia tidak lulus, tidak selamat dari filter yang pertama ini. Maka kita nggak usah tanya apakah ridho, apakah ikhlas atau tidak. Maka nanti di tempat kerja ataupun nanti saat kita berinteraksi dan kemudian kita bermuamalah, ini enak secara teori. Secara teori itu enak, mudah dipahami dan simple. Tapi nanti prakteknya nggak segampang itu. Kenapa kok tidak gampang? Karena di sini ada yang namanya uang. Semakin besar uangnya, maka nanti semakin besar pula godaannya. Kalau ini saya nggak ambil, rugi saya. Kalau saya tidak ambil, dan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga itu memberikan isyarat mengenai tadi tidak menjadi wasilah yang haram, yaitu wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kalian terlibat, janganlah kalian kontribusi ikut andil di dalam aktivitas-aktivitas yang haram. Nanti dalam sebuah usaha misalkan gitu ya, ada namanya bisnis proses. Bisnis proses itu aktivitas yang dilakukan dalam sebuah usaha dan macam-macam ya. Aktivitas dalam sebuah usaha itu mungkin ada 1 sampai 100. Ada 100 aktivitas sampai kemudian mulai dari 0. Yang haram itu tidak mesti kita terlibat di 100 aktivitas ini. Tapi kita terlibat saja di poin misalkan aktivitas yang nomor 50 atau aktivitas yang nomor 25. Atau kita terlibat di beberapa aktivitas yang itu menjadi bisnis proses, menjadi key activity-nya dalam sebuah usaha yang haram, maka kita pun bermasalah. Contohnya apa? Kita punya vendor. Vendor kita menyediakan apa? Menyediakan misalkan jasa digital marketing. Berarti kan nanti ada divisi di perusahaan tadi yang membutuhkan apa? Promosi, yang membutuhkan pemasaran. Nih, kita nih mampu nih edit video, kita mampu desain poster dan yang lain. Sementara yang kita support tadi itu adalah perusahaan yang haram. Apa misalkan perusahaan yang jual minuman keras, perusahaan yang jual benda-benda haram, perusahaan yang ilegal, yang itu melanggar misalkan banyak pemalsuan dan yang lain. Nah, aktivitas kita mungkin tidak masuk dari 0 sampai 100. Tapi kita hanya terlibat di divisi kecil bagian marketing. Dan marketingnya sendiri pun ada dari sekian banyak aktivitas marketing, kita hanya masuk nyemplung di satu aktivitas. Yaitu apa? Tukang buatin posternya. Apakah kita ikut bermasalah?
ikut bermasalah sesuai dengan kadar kontribusi dan sumbangan kita ke dalam sistemnya mereka atau satu kesatuan mereka yang haram tadi. Karena kalau kita tidak masuk di situ, gitu ya, maka kita dengan adanya kita, gitu ya, maka proses marketingnya tadi, proses pemasaran mereka jadi lebih bagus dan seterusnya. Sehingga kadang sebagian itu berusaha untuk apa? Mengabaikan hal seperti ini. Kadang kan ya saya tidak terlibat secara langsung, mungkin bukan core-nya dan yang lain. Iya, tapi itu masih bagian dari 0 sampai 100 bisnis proses usaha ini, yang mana usaha ini bergerak di industri yang haram, gitu ya. Ini cara cara mudah juga untuk melihat apakah yang kita tawarkan atau yang kita sediakan ini sesuatu yang haram atau tidak. Dan nanti memang kita bisa bedakan juga dalam sebuah usaha itu ada yang memang secara core bisnisnya atau core activity-nya memang ada usaha-usaha, ada aktivitas-aktivitas yang secara core-nya, industrinya itu, bisnisnya itu sesuatu yang halal, yang haramnya sedikit. Ada yang memang core utamanya dia bergerak di sesuatu yang haram. Kalau yang di atas itu masih lebih ringan, asalkan kita tidak terlibat langsung di praktek yang haram itu tidak apa-apa. Dan ini biasanya banyak pertanyaan, boleh nggak kerja di perusahaan yang dimiliki oleh orang Jepang, oleh orang Amerika, oleh misalkan orang mana lagi Cina dan yang lainnya. Padahal nanti yang punya duit kalau dia dapat uang keuntungan dari perusahaan dipakai misalnya untuk yang haram. Kalau memang industrinya tadi adalah industri yang halal, misalkan apa, rumah tangga, kemudian F&B dan yang lain, ya sudah, tidak apa-apa, boleh. Kecuali tadi kita terlibat langsung dalam aktivitas yang haram. Apa misalkan kita bagian accountingnya, kita bagian keuangannya yang nanti berhubungan langsung dengan misalnya deposito dan seterusnya. Adapun yang memang industrinya jelas-jelas di situ core utamanya bergerak di yang haram, nah ini lebih berat. Walaupun mungkin aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas yang mubah, tidak terlibat secara langsung, nanti akan berlaku seperti yang tadi. Mungkin kita hanya melakukan beberapa poin dari 100 itu. Dan ini beberapa rambu ya, ini beberapa kata kunci kalau kita bicara mengenai halal haram di dalam dunia kerja, gitu ya. Nanti tentu ada banyak sebab sesuatu itu bisa menjadi haram ya. Salah satunya tadi mungkin dengan kita menipu, kemudian dengan kita melakukan kecurangan dan yang lain. Tapi ini yang kita mau soroti terlebih dahulu, yaitu adalah dari sisi jasa yang kita jual, aktivitas yang kita lakukan, apakah di situ kita ada peran masuk pada sesuatu yang haram. Baik. Sisa waktu ini kita pakai untuk diskusi dan tanya jawab. Jadi kita akan lebih banyak untuk interaktif. Masih ada sekitar 36 menit menuju jam 17. Jadi Bapak Ibu boleh open mic-nya atau kita gunakan untuk diskusi ya, komunikasi dua arah. Kita persilahkan. Baik, selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab kepada seluruh jamaah di halaman bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau di situ ada barang yang haram, kita kerja di situ tidak boleh. Sebenarnya di satu buku itu dibangun miras. Dia miras sebagai bukan sudah langsung dikatakan mirasnya. Oke. Makanya cuma yang miras. Itu masuk dalam itu. Satu yang haram namanya meninggal. Waalaikumsalam. Yang pertama kaitannya dengan bank konven. Dan kalau kita bicara aktivitas yang dilakukan gitu ya,
core-nya gitu kan dari bank konven itu sendiri adalah utang piutang. Dan utang piutang itu sebenarnya secara klasifikasi akad dia masuk di dalam kelompok akad yang tabarru. Jadi ada akad komersil yang muawadhat, kemudian ada akad yang dia sosial tabarruat, dan kemudian ada akad namanya tausiqat. Akad tausik ini akad pendukung seperti gadai dan seterusnya. Kemudian akad komersil yang ini memang goalnya itu adalah untuk cari cuan gitu ya, untuk cari keuntungan. Dan sifatnya karakter dari akad komersil itu adalah give and take. Artinya give and take bersifat dua arah. Si A ngasih apa, maka imbalannya dari B berupa apa. Sedangkan akad sosial itu goalnya adalah mencari pahala. Nah, makanya sifatnya biasanya transaksinya adalah satu arah. Sehingga ketika si A memberikan kepada si B, dia tidak mendapatkan imbal balik dari si B dalam bentuk harta. Karena memang yang dicari adalah pahala. Yang senada dengan yang masuk dalam kelompok sosial itu apa? Misalkan hibah, hadiah, sedekah, wakaf, dan yang lainnya. Orang ketika hibah, ketika wakaf, ketika memberikan kepada orang lain, dia tidak mendapatkan imbalan apapun karena memang yang dicari adalah pahala. Termasuk utang. Utang masuk dia di dalam kategori akad yang goalnya dia adalah instrumen yang disediakan oleh syariat sebagai akad untuk cari pahala. Makanya kajian-kajian mengenai utang piutang itu nanti orang ketika memberikan utangan dan yang lain motivasinya adalah pahala. Nah, ketika ini diubah dari sosial menjadi komersil, ini masalah. Memang ada beberapa akad yang begitu dikonversi dari akad sosial menuju akad komersil, beberapa tidak ada masalah. Seperti contoh misalkan pinjam, i'arah atau ariyah. Akad pinjam meminjam itu sebenarnya adalah akad sosial. Karena ketika si A meminjamkan, ini mobil saya, monggo dipakai gratis. Artinya si B menggunakan harta si A, dia tidak memberikan bayaran apapun. Tapi begitu akad sosial ini dikonversi, diubah bentuknya menjadi akad komersil, sehingga si pemilik mobil mengatakan, ini saya pinjamkan motor, saya pinjamkan mobil, tapi bensin wajib full tank. Sebenarnya dia minta bayaran, berupa bayarannya adalah bensin. Nah, akad pinjam ketika diubah menjadi akad komersil, dia menjadi akad sewa. Dan sah saja, akad sewa tidak ada masalah. Sehingga ada akad sosial yang kalau dia diubah menjadi akad komersil, secara syariat tidak ada pelanggaran. Tapi begitu utang nanti mau dibuat seperti tadi, ada komersil, akhirnya nanti sifatnya jadi dua arah. Si A ngasih sesuatu dan kemudian si B harus memberikan. Ini jadi masalah. Dan itu adalah riba. Jadi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Nah, bagaimana dengan yang dilakukan oleh di bank-bank konven dan seterusnya? Wallahu alam, yang mereka lakukan core-nya tadi adalah pembiayaan dan sejenisnya yang memang bergeraknya atau basicnya adalah dari utang piutang yang itu ada tambahan. Jadi nggak ada ceritanya mereka ngasih 100 juta kemudian balik 100 juta. Itu bahkan sudah di-statekan di awal gitu ya. Ini kenapa praktek itu masuk dalam praktek yang bermasalah, karena tadi itu adalah praktek riba. Kemudian yang kedua, masalah bekerja di industri yang secara core-nya dia halal. Dia halal dan kemudian ada nanti di situ barang-barang yang haram, apakah boleh? Jawabannya boleh selama dia tidak terlibat langsung dengan yang haram tersebut gitu ya. Seperti apa misalkan di supermarket atau yang lainnya. Walaupun memang jadi nanti permasalahan ta'awun ini nanti yang diperkarakan ta'awun alal ism, ada nanti bentuk ta'awunnya itu ta'awun secara langsung
dan ada ta'awun yang sifatnya dia tidak langsung gitu ya. Yang sifatnya tidak langsung ini dia nggak apa-apa, dimaafkan. Tapi ta'awun yang sifatnya langsung ini jadi masalah karena dia terlibat dan dia ada kontribusi dalam praktek isem tadi. Nah, apa contoh praktek yang langsung, ta'awun yang langsung dalam kasus minimarket dan yang lainnya? Yang terlibat langsung diantaranya adalah ownernya. Kalau dia bentuknya franchise, ada beberapa minimarket atau beberapa toko kecil itu, dia biasanya di belakang kasir itu ada jual rokok misalkan gitu ya. Itu udah default sistemnya manajemen gitu ya. Maka pertanyaannya, boleh nggak kita ambil franchise itu? Jawabannya nggak boleh. Boleh saja kalau kita mau ambil dengan syarat. Saya mau ambil asalkan produk ini dianulir, dihilangkan. Tapi kan kayaknya nggak mungkin secara manajemen. Karena itu sudah satu paket branding mereka. Begitu kita masuk ke toko, ketemu kasir nih di sebelah kanan, pasti di belakang kasir itu sudah kelihatan apa yang dia pajang gitu ya. Nah, kalau itu nggak bisa dihilangkan, maka ya sudah, kita tidak ambil itu. Sedangkan bagaimana nanti dengan gitu ya? Dengan orang yang ada di toko itu, masalahnya dia terlibat atau tidak. Nah, nanti divisinya kan beda-beda. Nah, ada kurirnya, ada kemudian nanti apa lagi? Ada kurirnya, kemudian ada yang melayani dan seterusnya. Ada yang dominannya adalah memang halal, yaitu pekerjaan dia, barang-barang yang ada di toko itu dan seterusnya itu barang yang halal. Ada tadi, nah permasalahannya adalah saya tidak bisa nolak karena itu perintah atasan. Nggak mungkin kan saya ketika ngirim nih barang ini saya nggak mau kirim, sedangkan saya adalah bagian ekspedisi. Maka kalau kita boleh saran, tetap kita sarankan tadi, yaitu dicari alternatif lain. Karena sedikit banyak kita terlibat nanti di dalam ini di bisnis prosesnya gitu ya. Mungkin dia 1 dari 100 item di toko itu. Nah, kita terlibat dalam pengantarannya, terlibat dalam penyajiannya, terlibat dalam servisnya gitu. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Nggih. Monggo. Silakan. Kita sampai masih jam 17 ya. Masih ada waktu. Waalaikumsalam. Gimana? Kena apa? Iya. Nah itu mendatangkan tokoh Bandung, orang kebayawan dari Bandung, dia mengatakan misalnya minjem uang 100, nah itu baliknya itu tidak sesuai lebih, tapi dia cuma ngomong menghargai kita pernah diberi orang untuk dikasih roti sama apa ya itu bagaimana Ustaz, apakah dengan dalil menghargai atau apa ya politik juga yang ngomongnya menghargai yang karena ini baik. Oh, maksudnya kalau si debitur menghargai kreditur gitu? Ya, katakan lebih. Ngasihnya lebih. Ya. Oke. Terus ini terkait riba itu kan tidak perang. Apakah kalau alumni itu memaknai riba itu memaknai perang itu maknanya hakiki atau maknanya? Apa? Maksudnya? Tidak perang. Kan juga kan perang itu tidak perang. Oh, oke. Itu maksudnya perang bagaimana? Baik, yang pertama untuk tambahan utang. Jadi tidak semua tambahan utang itu jadi riba gitu ya. Jadi tambahan utang itu ada yang memang murni inisiatif debitur. Inisiatif debitur ketika dia mau bayar, dilebihkan, mau ganti, mengembalikan, itu tidak riba. Yang penting murni inisiatifnya debitur. Dan Rasul SAW itu pun mempraktekkan, dan Rasul menyebutkan khairukum ahsanukum qadaan.
Yang terbaik di antara kalian itu adalah yang terbaik ketika qadha, ketika membayar utang. Nah, kemudian para ulama menjelaskan maksud khairukum ahsanukum qadha itu gimana terbaik tadi dari sisi on time-nya, kemudian dari sisi jumlah. Kalau itu murni inisiatif kita utang berapa? 1 juta. Begitu bayar kita kasih ini 1.100.000. Enggak riba. Yang penting murni inisiatif debitur. Tapi nanti begitu ini ada kesepakatan. Nah, ini jadi masalah. Kesepakatan itu bentuknya bisa 3. Bisa kesepakatan secara lisan, ya, distatekan. Jadi ini inisiatifnya debitur ini pun kata kuncinya adalah saat pelunasan. Jadi tidak diomongkan di awal, tidak dijanjikan sebelumnya, enggak. Emang begitu bayar nih utang saya 1 juta, ada tambahan. Nah, dengan posisi bahwa inisiatif itu tidak terikat dan tidak terkungkung dengan kesepakatan. Maksudnya bagaimana? Tidak ada omongan lisan, baik yaitu omongan dari krediturnya atau omongan dari debitur. Contohnya apa? Kalau omongannya dari kreditur, baik secara clear ataupun secara sindiran. Misalkan krediturnya ngomong, orang di zaman sekarang nih nggak tahu terima kasih ya, dibantu kok, ya nggak bersyukur. Kemarin itu teman saya ketika utang 1 juta balikinnya 1.200.000. Ini kode biar yang tadi bayarnya lebih. Jadi ditembak ke kiri, nyerangnya ke kanan. Atau secara langsung, Pak, kalau Bapak mau utang di saya, enggak bisa Pak, utang 1 juta baliknya 1.200.000, 1 juta pas. Ada bentuk kesepakatan yang dia itu tertulis. Nah, biasanya di lembaga keuangan yang tadi itu tertulis deal, ini kontraknya. Ini terserah ya nanti bahasanya mau dengan bahasa denda, mau dengan bahasa apapun itu gitu. Ada di beberapa tempat itu bahkan bunga itu dibahasakan dengan sedekah. Bunga itu dibahasakan dengan uang terima kasih. Bunga itu dibahasakan terserah apapun namanya. Kita poinnya adalah hakikat. Makanya kenapa tadi penting memahami hakikat dari masing-masing akad, karakternya, tipikalnya, itu supaya kita nggak kejebak gitu loh. Sama mau ada namanya, ini orang laki-laki, namanya Tony, malam jadi Tina, nggak ada urusan. Mau si Tony dikemas secara packaging jadi Tina, nggak ada urusan. Hakikatnya Tony dia. Nah sama tadi, bisa nggak kemudian berubah status hukumnya gara-gara secara diklausul dituangkan yang lain? Enggak. Jadi ibaratnya kalau kita melihat hakikat dari transaksi muamalah, yaitu adalah lihat hakikat aslinya seperti apa. Jadi ibaratnya kalau ada kaleng kongguan isinya remuan rengginang, remuan peyek, remuan kerupuk, kita nggak akan bilang itu biskuit walaupun dikemas dengan kemasan biskuit. Nah, ada kesepakatan lain yang dia tidak terucap dan dia tidak tertulis. Itulah namanya kesepakatan adat. Ini pun sama. Sehingga kalau di suatu masyarakat, di suatu tempat ada semacam kesepakatan tidak tertulis yang mana kalau ngutang 1 juta baliknya nggak boleh 1 juta. Ini nggak boleh kita ngutang di daerah itu. Kenapa? Kita nggak enak kalau ngutangnya 1 juta baliknya nggak 1 juta. Misalkan apa? Oh ini dititeni nanti. Bapak ini jangan pernah kasih utangannya. Kalau utang beliau nggak pernah itu ngasih lebih. Jadi bentuk kesepakatan itu tidak mesti, paham ya? Jadi ada kesepakatan itu dia dikunci, kunciannya bukan lisan, kunciannya bukan tulisan. Pokoknya udah satu kampung itu ngutang. Itu nggak bisa kalau bayarnya mung sesuai dengan yang kita ambil. Tapi kalau tidak terikat, artinya memang murni inisiatifnya si debitur, itu enggak apa-apa. Boleh. Jadi tidak mutlak tambahan utang jadi riba, tidak. Ya, jadi tambahan utang itu tidak secara otomatis jadi riba. Jadi di kondisi yang tadi murni keinginan, murni inisiatif debitur. Ada lagi sebenarnya kaitan dengan tambahan utang ini gitu ya. Biasanya bentuknya bukan jumlah. Jadi tambahan utang ini nggak harus dalam bentuk uang.
Bentuknya jasa bisa, bentuknya dikasih hadiah bisa. Tapi kalau memang itu sudah terbiasa, itu tidak apa-apa. Kita sama teman sudah biasa kasih hadiah dan yang sehingga itu bisa dipastikan munculnya bukan karena utangnya, gitu ya. Kemudian pertanyaan masalah tadi diperangi oleh Allah Azza wa Jalla, wallahu alam, itu saya tidak bisa jawab. Saya perlu cross check ulang untuk yang itu, gitu ya. Baik, mungkin yang lain silakan. Masih 20 menit ya. Masih cukup insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang pertama terkait dengan bidang usaha, bagaimana hukumnya dengan usaha yang kemudian tidak terlihat untuk membayar pajak? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, pada suatu kasus seorang ini misalnya berjualan bakso ya, kemudian di brandingnya itu dia jualan bakso sapi. Tapi ternyata dalam pembuatannya dia campur dengan ayam. Itu bagaimana hukumnya dan mungkin ada tipsnya bagaimana untuk menasihati. Kemudian ya. Baik, masalah pajak ini nanti kembali ke poin awal ya. Apakah kita tidak bicara dari sisi legal ya. Kalau dari sisi legal sudah clear, maksudnya dari perspektifnya hukum positif ya sudah, itu kewajiban warga negara gitu ya. Nah, kalau kemudian tadi dan bicara wajib pajak kalau dia bentuknya usaha, itu kan ada nanti standarnya ya. Maksudnya apakah dia sudah masuk PKP atau belum dan yang lainnya, ada standar omset, dan kalau belum mencapai target omset sekian miliar ya nanti belum ada. Paling biasanya lapor saja. Jadi beda ya antara lapor pajak dengan bayar gitu. Biasanya yang tuntutan utamanya itu sebenarnya melapor gitu. Nah, sekarang isunya kalau secara fikihnya gitu ya, apakah pajak itu adalah sesuatu yang wajib, kemudian apakah dia sesuatu yang sunnah? Wajib itu artinya kalau nggak bayar pajak dosa gitu. Kalau sunnah ya berarti kalau nggak bayar pajak nggak dapat pahala. Atau sesuatu yang mubah, atau dia sesuatu yang makruh, atau dia sesuatu yang haram. Nah, kalau kita berpandangan bahwa ini adalah sesuatu yang makruh, atau sesuatu yang haram, atau sesuatu yang mubah, kemudian tadi kalau ditanya secara fikih bagaimana, ya berarti kan tidak ada konsekuensi hukum kan, gitu ya. Tapi kalau kemudian berpandangan bahwa itu wajib, tidak dibayar, ya sudah, berarti dosa gitu. Atau kemudian tadi sunnah. Tapi saya tidak tertarik mengulas masalah ini secara detail gitu ya, karena diskusi tentang pajak sebagian mengharamkan, sebagian kemudian mengatakan juga tidak haram gitu ya. Nanti tergantung preferensi masing-masing. Tapi kalau secara hukum positif saya menyarankan tetap lapor, karena tidak selalu bayar gitu loh. Kadang ketika kita lapor sama aja ketika perorangan, wajib pajak perorangan itu pun ketika nanti pemasukan kita itu di bawah berapa juta per tahun, 58 atau 48. Itu kita tidak ada kewajiban, cuman sekedar lapor saja. Sama usaha pun begitu biasanya. Jadi intinya begitu kita terdaftar, nah itu akan memudahkan. Nanti kaitannya juga ini, kalau kita punya badan hukum dan seterusnya, itu kaitannya dengan warisan. Makanya kenapa beberapa aset waris itu sulit diproses setelah pemiliknya wafat, nyangkut di pajak. Karena dulu ayahnya atau ibunya tidak tertib dia melaporkan asetnya dan yang lain. Tapi kalau itu tertib, insya Allah begitu wafat prosesnya mudah. Kaitannya dengan administrasi gitu ya. Itu jadi bahan pertimbangan yang mungkin perlu Kemudian masalah bakso tadi. Nah, nanti tergantung ya. Kalau dibilang bakso sapi, ini tergantung apa yang dipahami orang. Apakah memang 100% sapi?
atau 50% sapi, 50% selain sapi, itu masih bisa dibilang bakso sapi, atau bisa dia disebut bakso sapi kalau komposisi sapinya lebih dari 50%. Nah, itu dulu yang perlu dipahami urfnya orang kalau dibilang bakso sapi itu apakah memang ini tuh 100% campurannya sapi. Dan bakso itu kan setiap orang kan punya ramuan sendiri-sendiri. Nanti perbandingan saya nggak tahu ya, perbandingan antara daging sama tepungnya itu berapa. Kan nggak 100% daging kan. Nah, dicek. Kalau memang misalkan campuran dagingnya sepertiga, yang 2/3-nya itu adalah tepungnya, selainnya berapa biasanya kalau bakso campuran dagingnya? Biasanya berapa? Saya nggak tahu soalnya. Berapa? 5 kilo 5 kilo daging, terus tepungnya 2 kilo, berarti 5/7 dia. Berarti kalau dibilang bakso sapi, dagingnya ini nanti kan beda-beda. Ada loh bakso yang memang keras tuh ada. Nah, ini kan berarti tidak 5/2 ya. Nah, ya bisa aja gitu. Makanya, dan orang masih maklum juga kan kalau dibilang ini jual bakso sapi gitu, yang keliling itu, orang maklum juga kalau ini tuh emang bakso sapi. Emang sapinya itu satu dari berapa gitu. Nah, tapi kalau tadi dia mengklaim misalkan yaitu nanti kembali apakah kita dianggap menipu atau tidak, berbohong atau tidak, itu nanti tergantung apa yang dipahami orang. Umumnya begitu. Jadi kita nggak bisa saya nggak tahu ya ini kembali kepada urufnya nanti. Apakah orang ini bisa divonis nipu, ngakalin apa enggak? Gitu. Kecuali dia klaim ya, kalau dia klaim bakso sapi 100%. Nah, itu bohong bisa dia kalau misalkan dicampur ayam. Itu. Kira-kira seperti itu. Wallahu alam. Tapi kalau memang nanti ada unsur penipuan dengan cara harga bakso sapi lebih tinggi dari bakso ayam, ya sudah. Itu mungkin yang bisa jadi pandangan atau acuan. Silakan. Bagaimana dengan jasa pengurusan SIM dan STNK? Bagaimana hukumnya? Dan yang kedua, bagaimana dengan kupon undian di toko apabila beli dengan harga tertentu mendapatkan kupon undian? Gimana? Yang kedua? Bagaimana dengan kupon undian di toko apabila beli dengan harga tertentu mendapatkan kupon undian? Baik. Yang pertama tadi jasa SIM dan STNK. Pertanyaan pertama, apakah itu jasa yang halal atau tidak? Itu secara zatnya. Saya nggak tahu. Ini bentuk jasanya gimana kira-kira? Ngurus perpanjangan SIM dan perpanjangan STNK, atau joki buat SIM baru? Biasanya apa yang mereka layani? Jasa SIM dan. Nah, nanti kembali lagi kepada apakah itu legal atau ilegal. Nanti pertanyaannya biasanya kembali kepada pertanyaan klasik, yaitu kalau nggak nembak, nah gitu kan? Kalau nggak nembak maka nggak lulus dapat SIM-nya. Kira-kira boleh nggak nembak, gitu ya? Nah, kalau itu pertanyaannya boleh nggak nembak, gitu kan? Karena kan bentuk jasa SIM dan STNK itu beda-beda. Ada yang sekedar kita minta bantuan orang buat perpanjang saja kan. Tolonglah diperpanjang STNK saya, kemudian perpanjang SIM gitu. Ada beberapa kalau memang itu bisa diwakili dengan surat kuasa dan yang lain, ya berarti kan sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan tadi masalah tembak menembak itu gitu ya. Yang kita perlu lakukan pertama adalah ikhtiar dengan jalur yang normal. Dah. Wah, saya udah coba jalur normal berkali-kali, nggak tembus juga gitu kan. Nah, boleh nggak untuk mendapatkan hak kita bayar? Boleh. Kalau memang nanti kita sudah ikhtiar dengan batas yang kita rasa memang nggak bisa.
Udah berkali-kali tidak bisa. Supaya apa gunanya ikhtiar? Kita bisa jawab di hadapan Allah, ya Allah emang ini udah dicoba gitu. Atau beberapa di instansi misalkan ketika impor barang gitu. Ketika impor barang ada kan di bea cukai dan yang lain. Ada beberapa barang itu ditahan padahal secara regulasi aman. Pak, ini tidak bisa, Pak gitu. Tidak bisa lolos. Nah, paham kita misalkan. Udah dilakukan upaya pendekatan enggak tembus. Ya sudah, dosanya yang nanggung adalah mereka, kita enggak. Karena hanya mengamankan ngambil yang itu memang hak kita. Jadi kita berupaya untuk menempuh jalan-jalan yang halal terlebih dahulu. Enggak juga, ya sudah. Kemudian masalah yang kedua tadi, apa yang kedua tadi? Oh iya, kupon. Nah, kupon itu begini. Kalau dia didapatkan gratis boleh. Jadi kupon undian, kenapa kok dapat gratis boleh? Jadi seperti ini. Itu ibaratnya si A ngasih kepada si B tanpa si B perlu membayar apapun. Jadi itu goror pada hadiah itu boleh. Ketidakjelasan pada akad sosial. Nah, itu kenapa tadi kembali ke sini. Goror pada akad-akad tabarruk, goror pada akad sosial ini enggak apa-apa. Goror itu bentuknya apa? Ketidakjelasan, ketidakkeliran. Pada akad-akad tabarruk itu ditolerir, dimaafkan. Ketidakpastian, ketidakjelasan itu boleh. Contoh misalkan, contoh ya. Mobilnya kita tadi malam hilang, dicuri orang. Kemudian kita jual, Pak ini mobil saya, secondnya itu masih dapat 250 juta. Tak jual ke jenengan 50 juta aja Pak. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kita bermain di akad sosial, di akad komersil. Maka nanti pembelinya bilang, lah terus kalau saya bayar 50 juta ke kamu, ya berarti kalau ketemu mobilnya jenengan untung. Mendapatkan mobil harga 250, bayarnya berapa? 50. Lah terus kalau mobilnya enggak ketemu, ya belum rezeki. Enggak boleh. Tapi kalau kita bermain di akad komersil, goror tadi boleh. Kita bilang sama teman, tolonglah itu mobil saya untuk kamu aja sudah. Cari kalau ketemu untuk kamu. Boleh enggak? Boleh. Nah, kembali kepada kupon tadi. Ya, walaupun tidak semua goror, tetap ya goror itu ada perincian. Tidak semua, tapi defaultnya goror yang biasanya bermasalah itu di akad yang sifatnya tadi komersil, berlaku give and take. Yang tadi ini kupon tadi, kalau untuk mendapatkan kupon atau peluang tadi, si B harus membayar. Jadi posisi si B itu pembeli. Kalau ditanya, B bayar berapa untuk mendapatkan kupon? Maka si A sebenarnya dia tidak hanya menjual kertas, tapi si A itu akan menjual peluang. Peluang ini tidak boleh ditransaksikan. Si B itu membayar dalam bentuk uang. Ini saya bayar. Kalau B hanya membeli kertas, berapa sih kertas kupon yang cuman berapa senti ini? Kayaknya nggak ada 100 rupiah mungkin. Wong kita fotokopi A4 HPS itu kadang cuman berapa? 100 sekian, ada 200. Sehingga kita bisa pastikan uang yang dibayarkan oleh si B itu bukan sekedar sebagai kompensasi untuk mendapatkan kertas, karena B tidak cari itu. Tapi ini juga akan ke-split sebagiannya untuk mendapatkan ini. Nah, peluang ini nggak boleh jadi objek transaksi. Karena peluang itu areanya ranah takdir. Sementara ketika kita bertransaksi, give and take-nya harus clear. Si A bilang, B kamu kasih saya uang, clear berapa uangnya, rupiah atau dolar, clear, jelas. Maka B berhak tanya ke A kamu kasih apa buat saya, kompensasi kamu apa? Kertas. Berapa harga kertas? Nah, A tidak menawarkan kertas, yang A tawarkan adalah kamu nanti kalau nomor undianmu keluar dapat umroh. Kalau nomor undianmu keluar dapat mobil. Itu yang ditransaksikan lagi. Orang tidak beli kertasnya, orang tidak beli nomornya. Tapi yang ditransaksikan, makanya nanti yang sesuatu area takdir itu tidak boleh jadi objek transaksi karena dia pasti tidak ada kejelasan.
Jadi yang masuk objek transaksi harus clear. Kamu ngasih apa, bentuknya apa, berapa jumlahnya, kadarnya apa, saya bayarnya berapa. Jadi cara mengidentifikasi kasus muamalah yang melibatkan gharar paling gampang seperti itu. Di split komponen-komponen tadi. Wallahu a'lam. Baik, masih ada 4 menit, mungkin satu lagi. Ada? Bagaimana hukumnya dengan masuk di salah satu instansi tapi dengan cara membayar agar bisa diluluskan? Masuk ke instansi bayar. Agar bisa diluluskan. Gimana? Bagaimana hukumnya kita yang mau masuk di salah satu instansi tapi dengan cara membayar agar bisa diluluskan? Jawabannya tergantung. Kalau itu legal ya boleh. Kalau tidak legal tidak boleh. Gitu. Sehingga pertanyaannya kembali, itu praktek yang legal atau ilegal? Sama seperti kalau ditanya suap, apa hukumnya ngasih uang suap? Kalau itu adalah praktek yang legal, legal maksudnya bicara secara instansi, sama lah kayak misalkan mau daftar atau yang lain. Tapi kan biasanya ya praktek-praktek seperti itu adalah praktek yang ilegal gitu ya. Praktek apa? Menzolimi orang lain dan seterusnya, maka tidak boleh. Dan itu nggak usah ditanya kamu ikhlas apa enggak gitu ya. Jadi orang misalkan ketika mau disuap, Pak jenengan ini ngasih amplop ikhlas mboten katanya. Nggak usah ditanya karena ini bukan praktek yang halal gitu. Jadi insya Allah yang bentuknya tadi kolusi, korupsi, nepotisme ini dia satu paket, satu kesatuan gitu ya. Wallahu a'lam. Cukup? Ada lagi? Baik. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada sesi kali ini. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan dan kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan keistiqomahan dan kesabaran untuk mencari harta dengan jalan yang halal, karena Rasul sudah jauh-jauh hari mengingatkan layatiyanna 'alan nasi zamanun, akan tiba masa di mana la yubalil mar'u bima akhazal mal. Orang di zaman itu beneran apatis, tidak peduli lagi apakah uangnya dari yang halal atau yang haram. Jadi beneran orang urus gitu. Yang penting dia bisa kaya, yang penting dia bisa punya materi dan yang lainnya, tapi dia nggak gubris itu dari mana. Semoga kita termasuk orang yang masih peduli dan memprioritaskan masalah halal haram sehingga hidup kita berkah, dan pun di akhirat ketika diaudit oleh Allah itu meringankan proses audit kita. Itu saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Saya kembalikan ke moderator.